Kita masuk ke langkah ketiga, yaitu menentukan nilai baris pivot. Nah, karena baris pivot terletak pada A1 dan kolom pivot terletak pada X2, maka A1 ini berubah menjadi X2 yang baru. Untuk elemen pivot ini kita ubah menjadi 1. Lalu tentukan nilai baris lainnya, yaitu baris S1 yang baru, A2 yang baru, dan Z yang baru. Dengan nilai pada kolom pivot di sini kita jadikan 0, 0, 0, dan 0. Lalu kita buat saja langsung tabelnya ya. Nah, di sini A1-nya tadi sudah berubah menjadi X2. Lalu untuk cara untuk ini kita jadikan 1, itu kita gunakan OBE, operasi baris elementer. Seperti Gauss-Jordan itu. Nah, kita buat rumusnya di sini ya. B1 dikurang sepertiga B1. Lalu di sini sepertiga B2, B3 dikurang sepertiga B2, B4 dikurang 4M, ini M besar ya, dikurang 3 per 3 B2. Langsung saja, B1 dikurang sepertiga B1. Nih, ini B1-nya dikurang sepertiga B1. Lalu kita masukkan angka-angkanya. Nah, didapatlah pada tabel kedua ini nilainya seperti ini, segini. Ini didapat dari menggunakan rumus OBE. Nah, untuk rumusnya itu ada di sini. Tinggal dimasukkan saja angka-angkanya. Lalu setelah kolom pivot, kita tentukan lagi kolom pivot, baris pivot, dan elemen pivotnya. Kita tentukan. Nah, di sini kolom pivotnya itu jatuh pada X1-nya ya. Karena seperti tadi mencari kolom pivot dengan melihat angka positif terbesar. Di sini ini angka positifnya 2M. Yang ini hanya M, berarti 1. Yang ini negatif 4M, berarti kolom pivotnya jatuh pada X1. Nah, untuk baris pivotnya itu cara menentukan baris pivot dengan melihat angka terkecil pada rasio. Maka kita cari rasionya. Baiklah, kita cari rasionya dengan RHS dibagi dengan kolom kunci. 28/3 dibagi 5/3, kita dapatlah 28/5. Nah, 20/3 dibagi 1/3, kita dapatlah 20. 10/3 kita bagi 2/3, kita dapatlah 5. Maka baris kuncinya itu jatuh pada A2.
Seperti pada langkah-langkah sebelumnya, karena baris pivot terletak pada A2 dan kolom pivot terletak pada X1, maka A2 berubah menjadi X1. Elemen pivot kita ubah menjadi 1, lalu tentukan nilai baris lainnya, yaitu S1 yang baru, X2 yang baru, dan Z yang baru, dengan menolkan angka pada kolom pivot. Setelah angka didapat, lalu masukkan ke tabel yang baru. Nah, untuk mencari angka-angka pada tabel 3 ini, kita gunakan kembali rumus OBE itu. Untuk baris 1 itu rumusnya B1 dikurang 5/2 B3, B2 dikurang setengah B3, 3/2 B3, dan yang keempat itu B4 dikurang 2M dikurang 3 per 2 ya. Maaf, per 2 B3. Nah, kita masukkanlah baris satunya dikurang 5/2 B3, lalu kita dapatlah nilainya, yaitu 0, 0, 1, 0, dengan menggunakan rumus-rumus ini. Nah, setelah kita gunakan rumus OBE ini, didapatlah angka-angkanya segini. Kita perhatikan tabel 3. Nah, kalau dia minimum itu angka pada baris Z ini atau fungsi tujuan semua bernilai negatif atau 0, maka dia sudah optimal. Kita lihat di sini sudah 0, 0, 0, negatif, ini negatif 6M, negatif 2M. Nah, maka iterasi selesai, cukup sampai di sini karena sesuai dengan ketentuan. Maka tabel ini sudah optimal. Nah, pada soal ini dia mengalami 3 kali iterasi. Sekian, apabila ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.